Apa tu? Foto, foto. Ya, foto. Pakai. Dia pencuri. Pembunuh, berkosa. Abu Suyanto, Panglima TNI. Komando operasi yang ada di Papua ini tidak ragu-ragu. Apa? Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka diancam oleh TPNPB OPM? Itulah yang terjadi ketika Wapres Gibran berencana untuk melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan pada Rabu 14 Januari lalu. Namun kunjungan kerja itu batal karena TPNPB OPM mengancam akan menembak jatuh pesawat yang ditumpangi wakil dari Presiden Prabowo Subianto tersebut. Ancaman tersebut disampaikan langsung oleh juru bicara TPNPB OPM, Stebi Sambom, yang mengklaim penembakan terhadap pesawat komersial sebagai bentuk peringatan agar Wapres tidak mengunjungi Yahukimo. Dan yang terjadi, Wapres Gibran akhirnya batal untuk berkunjung ke Yahukimo karena ancaman tersebut. Terlepas dari itu semua, apakah ini menjadi pesan bahwa konflik di Papua masih begitu mencekam? Di Papua, ketegangan belum turun. Itu terlihat dari kejadian terbaru. 18 karyawan PT Freeport Indonesia bisa dipulangkan bukan lewat operasi biasa. Di belakangnya ada Korps Habima, Satuan Gabungan Elit TNI AD, AL dan AU. Komandonya Maijen TNI Luki Avianto, perwira Kopassus yang kenyang pengalaman operasi senyap di medan ekstrem. Cara kerja Korps Habima tidak sekedar menyapu. Mereka membawa strategi smart power, daya militer dipadukan dengan intelijen dan penguasaan medan, sambil menahan eskalasi agar tidak melebar. Pola ini lalu diselaraskan dengan operasi Damai Kartes, Satgas Khusus Polri yang fokus pada stabilitas keamanan dan penegakan hukum di Papua. Disinilah kuncinya sinergi. TNI mengamankan wilayah dan jalur-jalur strategis, sementara Polri menekan jaringan serta aktor di lapangan. Hasil akhirnya jelas, para sandera berhasil diselamatkan. Namun catat baik-baik, ini bukan penutup konflik, ini justru pintu masuk ke babak yang lebih besar. Rangkaian operasi pada 2026 dibuka oleh aksi simbolik yang sengaja dibuat provokatif. Di markas TPNPB Kodam 4 Sorong Raya, anggota TPNPB merobek lalu membakar bendera merah putih. Ini bukan sekedar membakar kain, ini deklarasi sikap. Mereka menyatakan secara terbuka siap bertahan di medan perang melawan militer Indonesia demi apa yang mereka sebut kemerdekaan bangsa Papua. Presiden Prabowo supaya lihat menjadi bukti. Setelah itu muncul klaim yang lebih serius. TPNPB menyebut telah menewaskan seorang penembak jitu TNI dalam kontak senjata di Nduga, Papua Pegunungan. Yang bilang, win terus, Papua merdeka. Perhatian publik tersedot bukan cuma soal korban, tetapi juga soal senjata klaim yang dirampas. Pindad DMR SPM 1. Ini bukan senapan biasa, senapan runduk buatan dalam negeri, tergolong langka, dan umumnya hanya dipakai personel tertentu untuk peran presisi jarak menengah. Belum ada pernyataan resmi dari pihak TNI yang menguatkan klaim itu. Namun sebelumnya sempat beredar sebuah video, senjata yang bentuknya serupa terlihat diserahkan kepada komandan TPNPB diposisikan sebagai simbol kemenangan. Versi mereka menyebut senjata tersebut dirampas dari anggota Korps Brimob yang tewas dalam insiden bersenjata di Bintuni. Sementara itu, Satgas Damai Kartes maupun Korps Habima juga belum mengonfirmasi adanya kehilangan senjata. Di sini pertanyaannya jadi sangat krusial. Ini kejadian baru atau sekedar narasi lama yang diputar ulang? Karena kalau benar ada perampasan, artinya terjadi kontak tempur jarak dekat, bukan hanya saling tembak dari jauh. Senjata seperti ini tidak mudah begitu saja tertinggal di medan operasi. Sorotan lain datang dari senjata yang terlihat di bawah salah satu pelaku pembakaran bendera. Di situ tampak jelas AK-101, senapan serbu buatan Rusia. Jelas bukan produksi lokal, dan besar kemungkinan berasal dari rampasan atau jalur penyelundupan. Di sisi lain, klaim penembakan pesawat yang disebut membawa Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka di wilayah Yahukimo sudah dipastikan sebagai disinformasi. Memang ada penembakan pesawat oleh TPNPB, tetapi yang ditembak adalah pesawat sipil, bukan pesawat kepresidenan. Wapres sendiri dijadwalkan menggunakan Hercules. Meski begitu, insiden seperti ini bukan pertama kalinya terjadi. Pada Maret dan Agustus 2025, TPNPB juga pernah melepaskan tembakan ke arah pesawat.
Aksinya mungkin bersifat simbolik, tetapi dampaknya nyata. Kunjungan Wapres ke Yahukimo akhirnya dibatalkan dengan alasan keamanan. Lalu dengan eskalasi yang terus naik seperti ini, muncul pertanyaan besar, apakah TNI Polri hanya diam? Jawabannya akan kita masukin di segmen berikutnya. Respon negara tidak hadir lewat konferensi pers, melainkan lewat operasi di lapangan. Satgas Raja Wali bergerak bersama Korps Habima yang berisi unsur Denjaka, Kostrad, dan Kopassus dengan tempo cepat dan senyap. Hasilnya, 3 markas KKB berhasil dikuasai dalam rangkaian operasi terukur. Salah satu pukulan paling keras terjadi di wilayah Kodam 12 Lanijaya. Di titik ini, aparat bukan hanya mengambil alih markas kelompok bersenjata, tetapi juga menetralkan Mayu Walia, figur sentral OPM yang menjabat sebagai Komandan Operasi Kodam 12. Dampaknya bukan sekedar taktis, ini hantaman langsung ke jantung rantai komando. Operasi kemudian merambat ke Kodam 8 Soanggama yang dipimpin Undius Kogoya, berlokasi di Kampung Soanggama, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Kontak bersenjata di kawasan ini berakhir dengan tewasnya 14 anggota OPM. Pada saat yang sama, markas OPM di Sungai Wariager, Distrik Moskona Barat, Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat, juga berhasil direbut. Atas rangkaian operasi tersebut, 115 prajurit dianugerahi kenaikan pangkat luar biasa. Namun capaian ini tidak diraih tanpa korban. Praka Satria Taopan, sniper Yonif 100, gugur setelah terlibat baku tembak di Kampung Yugura, Distrik Mebarok, Kabupaten Duga. Meski posnya diserang dari berbagai arah, ia bertahan hingga titik terakhir. KKB gagal merebut pos TNI, tetapi negara kehilangan 1 prajurit terbaiknya. Momen paling menentukan muncul dalam operasi penyelamatan 18 pekerja PT Freeport Indonesia. Setelah terjebak selama 3 hari, misi yang dipimpin langsung oleh Majen TNI Luki Avianto menembus medan ekstrim pegunungan Papua di ketinggian lebih dari 2.500 meter di atas permukaan laut. Dengan perencanaan yang rapi dan pergerakan terukur, seluruh pekerja berhasil dievakuasi dalam keadaan aman. Ini bukan sekedar manuver militer, ini adalah pesan yang lugas. Negara hadir dan negara bertindak. Untuk memahami mengapa KKB mampu terus bertahan, ada satu pertanyaan mendasar yang harus dijawab. Dari mana aliran dana dan senjata itu berasal? Jawabannya jauh dari sederhana. Rantai pembiayaan dan persenjataan KKB terbentuk dari jaringan yang rumit, melibatkan jalur domestik sekaligus internasional, dan beroperasi secara berlapis. Sumber pendanaan terbesar yang sejauh ini terpetakan mengarah ke tambang emas ilegal. Aktivitas ini menjadi tulang punggung finansial kelompok bersenjata, mesin yang terus menggerakkan operasional mereka. Di luar itu ada pula praktik penyalahgunaan dana desa, baik melalui intimidasi terhadap kepala desa maupun lewat keterlibatan oknum pejabat. Dana publik yang seharusnya mengalir pembangunan justru berbelok menjadi bahan bakar konflik. Aliran uang tersebut kemudian bermuara ke pasar gelap senjata di luar negeri. Jalur yang paling sering disebut melewati Filipina dan Papua Nugini. Dari sana, senjata diselundupkan lintas batas melalui jalur-jalur yang sulit diawasi. Ada juga kasus senjata yang dibawa kabur oleh oknum TNI atau Polri yang membelot. Jumlahnya memang tidak besar, tetapi dampaknya terasa signifikan. Namun, sumber persenjataan yang paling sering muncul justru berasal dari hasil rampasan di medan tempur. Dalam sejumlah kontak senjata, KKB berhasil merebut senjata aparat. Di Nabire misalnya, mereka mengklaim menguasai 2 pucuk AK-101 yang disebut berasal dari 2 personil TNI yang tewas. Ini menunjukkan satu hal penting, setiap kontak bersenjata selalu membawa resiko memperkuat kemampuan tempur lawan. Titik paling mengkhawatirkan terlihat saat perayaan Hari Kemerdekaan Papua di wilayah Papua Barat. Dalam momen itu, anggota KKB menampilkan Colt M16A1 buatan Amerika Serikat yang dilengkapi peluncur granat M203. Kombinasi ini sangat jarang ditemukan dalam konteks Papua dan menjadi sinyal tegas bahwa konflik ini tidak lagi sebatas skala lokal, melainkan telah bergerak menuju dimensi yang jauh lebih berbahaya. Sekarang sudah saya ambil pujuk tadi pagi di dalam. Di balik deretan operasi baku tembak dan klaim keberhasilan, ada satu fakta yang tak bisa dihindari. Konflik Papua tak akan berakhir hanya dengan kekuatan senjata. Selama rasa saling curiga, ketimpangan, dan luka lama terus dibiarkan, kekerasan akan selalu menemukan celah untuk muncul kembali.
TNI Polri bisa menekan, memburu, bahkan melumpuhkan kelompok bersenjata. Namun perdamaian tidak lahir dari ujung laras, ia tumbuh dari keadilan yang benar-benar dirasakan. Dari pembangunan yang tidak berhenti di atas kertas, tetapi hadir nyata dalam kehidupan masyarakat Papua sehari-hari. Harapan itu masih ada, tetapi ruang waktunya kian menyempit. Setiap peluru yang dilepaskan, setiap nyawa yang hilang, baik aparat maupun warga sipil, hanya akan mewariskan luka dan dendam kepada generasi berikutnya. Kini pertanyaannya bukan lagi soal siapa yang paling kuat. Pertanyaannya, siapa yang paling sungguh-sungguh ingin mengakhiri konflik ini? Karena Papua tidak membutuhkan perang tanpa akhir. Papua membutuhkan masa depan.